terkasih dalam Kristus, secara khusus selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dunia memberi berbagai alasan pada kita sekalian agar kita boleh takut, kita boleh cemas di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan justru memberi beribu-ribu kepastian agar kita boleh tetap kuat di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan kita. Pada pekan biasa yang ke-12 ini, kita sekalian diundang untuk beriman bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, apapun kesulitan kita, sesungguhnya akan kita lewati dengan baik dan kita akan menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Meskipun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, tetapi semuanya tidak akan mematikan kita sekalian. Semuanya tidak akan menenggelamkan kita, asalkan kita tetap berpegang pada Tuhan. Kita tetap menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan yang adalah sumber hidup kita itu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita diundang untuk boleh belajar dari bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar pada hari ini. Secara khusus kita belajar dari Nabi Yeremia, bagaimana ia mempersembahkan hidupnya pada Tuhan, meskipun dia sendiri menghadapi berbagai dan beribu-ribu ancaman di dalam kehidupannya. Keterserahan hidup dari Nabi Yeremia pada Tuhan memberi jaminan dan kekuatan bagi Yeremia untuk tetap bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup dan perutusannya. Kita juga belajar untuk menyerahkan hidup kita pada Tuhan guna mendapatkan kekuatan dalam menatang kehidupan kita, dalam mengarungi siara hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, untuk segala dosa dan keterbatasan kita, secara khusus dosa kekurangan imanan kita pada Tuhan sendiri yang adalah sumber kekuatan kita, dosa ketidakserahan hidup kita pada Tuhan yang adalah penjamin utama kehidupan kita, mari di awal bulan ini kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan pada Allah di surga dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur padamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya Allah Bapa kami di surga, segala-galanya Kau arahkan pada kebaikan bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepadamu. Memang kami tak perlu merasa takut, karena nasib kami aman di tangan-Mu. Kami mohon, janganlah kami pernah merasa malu atau takut mengakui nama-Mu di depan orang banyak, sehingga pantas menjadi ahli waris perjanjian-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji semua orang, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak dan ibuku. Sebab cipta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Berkenan ya Allah, demi kasih setia-Mu yang besar, yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Lihatlah kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia. Lah didengarkan rintihan umat-Mu. Hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut pada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Pastor Ikan Romo Ande, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, juga Bapak Mama, Saudara-saudari dan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Salve, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita memasuki pekan biasa yang ke-12 dalam kalenderium gerejawi kita. Minggu lalu kita merayakan Minggu Tubuh dan Darah Kristus. Kita dikuatkan oleh Tuhan melalui tubuh dan darahnya sendiri supaya kita bisa bersiarah dalam dunia ini. Dan Tuhan pada Minggu biasa ke-12 ini kembali meneguhkan kita supaya kita tidak boleh takut dalam seluruh siarah hidup kita. Ada banyak alasan dalam kehidupan kita yang mungkin saja membuat kita secara manusiawi bisa takut. Teristimewa dalam situasi kita dewasa ini, pandemi coronavirus yang bisa jadi sangat menakutkan kita. Di samping itu ada ketakutan lain di dalam kehidupan kita yang mungkin saja orang lain tidak tahu, tapi hanya kita sendiri yang tahu dan juga Tuhan yang tahu akan situasi kita itu. Beberapa waktu yang lalu dalam kesempatan untuk berbicara dengan orang tua dari satu murid baru, calon murid baru, orang tua dari anak ini dia mengatakan demikian, "Romo, dia ini anak tunggal dalam keluarga dan dia ini putri. Karena itu memang saya mau sekolahkan dia di sekolah Katolik, karena sebagai orang tua, orang Katolik, saya punya kecemasan tersendiri bersama Bapak. Jangan sampai nanti kemudian dia mengenal laki-laki yang lain ketika dia sudah besar, lalu kemudian dia meninggalkan Katolik, iman Katolik." Ini satu kecemasan dari orang tua, satu ketakutan dari orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, di tengah ketakutan-ketakutan yang demikian, yang mungkin saja kita bisa inventarisir dalam kehidupan kita, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini kembali meneguhkan kita sekalian
agar kita senantiasa berpegang teguh pada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yeremia di dalam bacaan pertama sesungguhnya menjadi prototipe bagi kita sekalian, bagaimana kita harus berserah pada Tuhan dalam situasi ketakutan kehidupan kita masing-masing. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabinya. Dia diutus untuk menyuarakan kebenaran dalam lingkup bangsa Israel pada saat itu. Dalam suara kenabiannya itu, Yeremia mendapatkan banyak ancaman. Yeremia mendapatkan banyak musuh karena banyak orang yang tidak sudi untuk mendengarkan suara kenabian, suara kebenaran yang diwartakan oleh Nabi Yeremia. Dalam situasi yang takut atau dalam situasi yang penuh permusuhan demikian, Yeremia memilih untuk kembali berserah pada Tuhan. Karena Yeremia sungguh sadar bahwa Tuhan yang mengutus dia, dan tentu Tuhan juga tahu konsekuensi-konsekuensi logis dari perutusannya itu. Maka Tuhan yang mengetahui semuanya tentu akan memberi yang terbaik bagi Yeremia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam suara kenabian dari Yeremia ini kita boleh belajar bagaimana kita harus berserah pada Tuhan dalam situasi ketakutan kita. Carlo Martini, seorang ahli Alkitab dan juga ahli kitab suci, dia pernah mengatakan demikian. Ketakutan manusia yang mendalam sesungguhnya bukan sesuatu yang datang dari luar dirinya, tetapi sesuatu yang datang dari dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena manusia tidak secara realistis melihat kenyataan kehidupannya, dan karena tidak secara realistis melihat kenyataan kehidupannya, dia lantas menuntut lebih dari apa yang harus dihadapinya, apa yang harus diterimanya. Karena tuntutannya yang lebih inilah, maka dia jatuh dalam dosa tidak bersyukur, dan karena dosa tidak bersyukur, dia mulai cemas, dia mulai takut di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan kita sekalian bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kerapuhan dan kelemahan kita. Kekuasaan Tuhan, kerahiman Tuhan jauh lebih besar daripada segala ketakutan dan situasi-situasi kita dewasa ini. Maka hal yang terutama yang harus kita laksanakan adalah kembali di dalam naungan kuasa Tuhan itu, agar Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap bergiat di dalam kehidupan kita. Semua ketakutan dan kecemasan yang ada pada kita haruslah kita persembahkan pada Tuhan, karena Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahim tentu tahu apa yang terbaik yang harus dibuatnya pada kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, secara lebih jelas Kristus mengatakan pada kita sekalian dalam sabda sucinya, kalau burung pipit yang tidak berharga dalam lingkungan kita sesungguhnya sudah diperhitungkan oleh Tuhan, mereka sekalian justru juga dihargai oleh Tuhan. Tidak ada satu ekor pun yang akan jatuh kalau tidak dikehendaki Tuhan, apalagi kita manusia. Kita manusia jauh berharga daripada ciptaan-ciptaan lain. Bahkan kita boleh mengatakan dan kita boleh berbangga bahwa kita adalah mahkota ciptaan Tuhan sendiri. Kalau kita adalah mahkota ciptaan yang jauh lebih mulia dari ciptaan-ciptaan lain, mengapa kita harus cemas? Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus goyah di dalam kehidupan kita? Hal yang terutama yang harus kita jalankan adalah mengakui Tuhan di depan manusia, agar Tuhan juga mengakui kita di depan Bapaknya di surga. Mengakui Tuhan berarti beriman pada Tuhan. Mengakui Tuhan berarti percaya pada Tuhan. Mengakui Tuhan berarti mempersembahkan hidup kita pada Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari kita sekalian menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang beriman. Orang yang beriman pada Tuhan yang Maha Kuasa, orang yang percaya pada Tuhan yang Maha Rahim, orang yang menyerahkan diri pada kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Kiranya di dalam sikap iman kita ini, kita sekalian boleh dengan penuh syukur
dan dengan penuh keyakinan menyadari bahwa apapun situasi dunia yang bisa membuat kita takut, sekali-kali tidak akan menenggelamkan kita. Kita sekalian akan bangkit sebagai putra-putri Tuhan yang menang terhadap godaan dan cobaan dunia ini, dan kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang sejati, yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dekat dengan kita dan mendampingi kita dalam segala hal ihwal kehidupan kita. Bagi para pejabat gereja, ya Bapa, dampingilah para petugas gereja, terutama dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit karena doa dan mati raga umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas kemasyarakatan, ya Bapa, bantulah para petugas kemasyarakatan dalam menunaikan tugas mereka agar tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita cacat dan sakit di sekitar kita, ya Bapa, terangilah para penderita agar rela mempersatukan penderitaan mereka dengan korban Kristus, dan dengan demikian ikut serta dalam pembangunan kerajaan Allah di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas kesehatan, ya Bapa, dampingilah hamba-hamba-Mu, para petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membantu saudara-saudarinya yang sakit. Marilah kita, agar kami berani memberikan kesaksian iman di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, Yesus Putra-Mu telah menandaskan bahwa Engkau selalu mendampingi dan melindungi kami. Perkenankanlah kami hidup tanpa mengenal takut dan penuh gairah terhadap segala yang baik dan yang indah. Kami mohon semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi Tuhan kita persembahkan intensi dan Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami yang maha penyayang, anugerah-Mu melimpah dan Kau kehendaki agar berguna bagi semua orang. Semoga persembahan kami ini Kau satukan dengan korban Yesus Kristus Putra-Mu yang telah mengorbankan diri sebagai pepuli atas dosa-dosa kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersungguh kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan yang tak terperikan Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut serta memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Nama yang mengatasi segala nama, dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, ya bangkit mulia, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu.
Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Sri Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Monsinyur Petrus Turang, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Pandanglah ya Bapa akan segenap umatmu yang mempersembahkan padamu segala intensi dan harapan hati mereka dalam kurban ini. Kiranya Engkau Allah yang Maha Rahim, yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambamu, berkenan memberi yang terbaik untuk kehidupan mereka. Ingatlah pula kan kaum keluarga, saudara-saudari kami, sahabat kenalan, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus satu sama lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat pada Bapa dan dalam kerjasama dengan Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda,
Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban dosa, beban hidup kita pun akan dihapuskannya berkat tubuh dan darahnya yang maha kudus ini. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi dan menghantar kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati. Aku mendekatmu seolah-olah engkau telah tidur di situ dan menyatukan aku sepenuhnya. Janganlah sekali-kali membiarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon. Kami bersyukur atas rahmat Tuhan yang tertanam dalam didikan Kristus. Atas kasih penundaan dalam hidup kami, lihatlah dengan tatapan kasih. Kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona, lindungilah dan peliharalah kami masing-masing senantiasa. Seluruh umat di Paroki Santo Yosef Pekerja Perfi, umat di Keuskupan Agung Kupang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal bagi mereka dalam damai. Dekatlah dalam kasih-Mu ya Bapa para tenaga medis, para dokter, para perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti di bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien agar mereka dapat bertegak dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para kepala agar dapat mengendalikan umatmu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umatmu agar semakin berserah diri kepada penyelenggaraan.
Berilah pula rahmat hidayah dan berkat-Mu bagi sama saudara kami yang berkesulitan secara ekonomi karena berbagai kebijakan dalam memutus rantai penyebaran coronavirus ini. Semoga Engkau Allah yang mengetahui segala-galanya memberi yang terbaik bagi mereka semua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa pada segala masa. Dosa-dosa kami Kau jadikan makhluk baru yang bebas dari ketakutan dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami Kau biarkan mau hidup untuk diri sendiri, melainkan agar hidup untuk Dia yang telah mengorbankan diri dengan wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 21 Juni 2020, hari Minggu biasa ke-12. Pertama, panggilan nikah. Panggilan nikah untuk kedua kalinya, Lexianus Tipa akan menikah dengan Edeltrudis Mbupu. Reginaldus Egidius Tuka akan menikah dengan Katerina Heriana Tutonamang. Valentinus Christianus Musuh akan menikah dengan Shirley Rosalinda. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya, Thomas Adi Prayambodo akan menikah dengan Irmawati Rumadaul. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan nikah dari para pasangan di atas, harap segera menyampaikan ke pastor paroki. 2. Pendaftaran calon baptis sudah dibuka. Pendaftaran di Kopit Serviam dan persyaratan lainnya langsung di kantor paroki Santo Yosef Pekerja Penfui dengan membawa bukti pembayaran dari Kopit Serviam. 3. Dana solidaritas. KUB Maria Bintang Timur bulan Mei 2020 Rp1.015.000. KUB Mater Dei bulan Mei dan Juni 2020 Rp1.310.000. KUB Maria Lourdes bulan Maret sampai April 2020 Rp430.000. KUB Bunda Pembantu Abadi Januari sampai Maret 2020 Rp1.200.000. KUB Santo Norbertus bulan Maret sampai April 2020 Rp600.000. Sumbangan pembangunan dari Bapak Kamilus Libuh Rp1.000.000. Sumbangan pembangunan dari seorang pemudi di KUB Mater Dei Rp1.000.000. KUB Teresia Villa bulan Juni 2020 Rp1.155.000. Santo Fransiskus Assisi bulan Maret dan April 2020 Rp1.000.000. KUB Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus bulan April sampai Juni 2020 Rp1.235.000. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada Romo Jonas Kamlasi bersama Romo Kris dan Romo Ande yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini, hari Minggu biasa ke-12. Terima kasih kepada tim live streaming. Terima kasih juga kepada umat beriman Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui yang sudah mengikuti misa online dari rumah. Tuhan sayang kita semua. Sekian pengumuman, terima kasih. Dan bersama Roh, semogalah memberkati saudara-saudari dengan segala berkat surgawi. Amin. Semogalah menjadikan saudara-saudari kudus dan tak bercela di hadapannya. Semoga Allah melimpahi saudara-saudari dengan kemuliaannya, mengajar saudara-saudari dengan sabda kebenaran dan Injil keselamatan, dan memenuhi hati saudara-saudari dengan kasih persaudaraan. Dan semoga kita sekalian, seluruh rencana, tugas, dan pengabdian kita pada pekan ini, semua orang yang akan kita layani dalam tugas dan pelayanan kita, keluarga kita masing-masing, dan sama saudara kita yang kita doakan dalam perayaan kudus ini,
senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pulang, kita sekalian diutus. Amin.